Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Fitri Megantara. Dan saya Wiki Adrian, hari ini kita akan membahas topik kontroversi jeroan impor. Kementerian Pertanian melakukan revisi pada Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 58 Tahun 2015 yang melarang impor jeroan sapi. Langkah tersebut diambil karena harga jeroan sapi saat ini melambung hingga Rp90.000 per kilogramnya. Padahal, idealnya harga jeroan berada di kisaran Rp25.000 per kilogram. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan impor pangan berdasarkan pada kebutuhan dan bukan demi kepentingan. Hal itulah yang melatar belakangi revisi Permentan yang membuka keran impor jeroan sapi. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan harga jeroan sapi di luar negeri hanya berkisar $1 atau sekitar Rp13.000 per kilogram. Ini artinya harga jeroan sapi di tanah air naik 800% sehingga pemerintah harus membuka peluang impor jeroan sapi untuk menstabilkan harga agar terjangkau konsumen. Kebijakan Kementan ini pun menjadi sasaran kritik sebab tahun lalu pemerintah telah melarang dan menutup impor jeroan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menyatakan protes terhadap kebijakan ini. Agenda yang dilakukan pemerintah itu dianggap merugikan konsumen, bahkan merendahkan martabat masyarakat. YLKI pun menghimbau masyarakat untuk tidak membeli atau mengkonsumsi jeroan sapi yang berasal dari impor karena membahayakan kesehatan manusia. Jeroan di negara-negara Eropa umumnya dipakai untuk pakan anjing sehingga tidak layak konsumsi untuk manusia. Sejumlah kerugian yang akan diterima konsumen apabila mengkonsumsi daging impor jeroan, diantaranya besarnya kandungan residu hormon. Kandungan tersebut berada pada jeroan sapi di negara yang membolehkan budidaya sapi dengan hormon sangat tinggi. Impor jeroan sapi dinilai berpotensi menimbulkan masalah bagi konsumen berupa pertumbuhan tidak normal karena kandungan hormonnya yang sangat tinggi. Pemirsa, harga jeroan sapi yang terus melambung membuat pemerintah merevisi Permentan Nomor 58 Tahun 2015 yang melarang impor jeroan sapi. Ya, untuk membahas hal tersebut bersama kami sudah hadir narasumber pengurus harian YLKI Bapak Sudaryatmo, dan kami juga masih berupaya untuk menghubungi pihak Kementerian Pertanian untuk berdiskusi bersama membahas kontroversi jeroan impor ini. Saya akan langsung ke Pak Sudaryatmo. Pak Sudaryatmo, bicara soal impor jeroan rendahkan martabat bangsa, tapi kebutuhannya banyak. Gimana nih harusnya? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya concern YLKI lebih ke food safety, keamanan pangan gitu loh. Jadi kita harus bedakan antara budidaya sapi di Indonesia dan di beberapa negara yang skala industri gitu loh. Jadi kalau satu itu, kemudian yang kedua dari sisi regulasi. Di beberapa negara seperti Australia itu 90% budidaya sapi itu pakai hormon, diperbolehkan. Menurut regulasi di negara Australia itu boleh karena pemerintah Australia itu punya instrumen yang sangat ketat untuk memastikan bahwa ketika daging itu dikonsumsi atau dipasarkan itu ambang residu hormonnya itu sudah dalam batas aman. Nah, Indonesia itu jika dalam dagingnya saja, ya, bukan jeroannya, daging saja. Indonesia sampai saat ini itu regulasinya masih melarang budidaya sapi dengan menggunakan hormon. Sehingga sebenarnya kita harus bedakan antara jeroan sapi lokal dengan jeroan sapi impor. Karena budidaya melarang menggunakan hormon, relatif jeroan sapi lokal itu
tidak ada masalah dengan residu hormon. Berbeda dengan sapi impor dari negara-negara yang membolehkan hormon. Itu jeroan itu intensitas konsentrasi residu hormonnya itu paling tinggi, sehingga beberapa negara memang tidak merekomendasikan atau bahkan melarang jeroan untuk konsumsi manusia. Itu dari sisi food safety seperti Iya, itu food ya Pak. safety. Artinya kemudian jika ini impor kan salah satunya asalnya di Australia, di Betul. jeroan sapi ini. Iya. Harusnya pemerintah juga melakukan kemudian pengujian yang sangat ketat Iya, agar betul. kemudian Nah, jeroan iya. sapi yang masuk itu betul-betul dalam kategori bisa katakan Iya. residu hormonnya rendah. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Ketika pemerintah itu membuka keran impor jeroan sapi, mestinya kepada publik pemerintah bisa menunjukkan bahwa jeroan itu sudah dalam batas residu hormon yang aman dalam bentuk health certificate. Cuma catatan YLKI itu tidak ada negara yang budidaya sapi dengan hormon itu mengeluarkan health certificate untuk jeroan gitu loh. Untuk Hanya konsumsi sebatas manusia. daging. Jadi sebenarnya begini. Ya, ya. Jeroan itu di perdagangan global itu juga menjadi komoditi, tapi jadi kalau di kontainer ekspor jeroan sapi, itu di kontainernya itu ada tulisan besar-besar peringatan not for human consumption kan gitu. Jadi Sementara ketika masuk ke Indonesia ini adalah konsumsi untuk iya. manusia. Ya untuk seperti itu. manusia, untuk manusia. Kan Pak Mentan bilang ini untuk menurun. Ini juga menarik impor jeroan sapi untuk menurunkan harga itu juga menarik. Iya. Strategi yang tidak tepat sasaran menurut Jadi Anda seperti itu? persoalan safety itu food safety dikalahkan hanya dengan persoalan harga. Gitu. Oke. Ya, kalau memang rencananya ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mengendalikan harga daging sapi. Salah atau tidak? Jika kemudian masyarakat berpikir kalau mau mengendalikan harga sapi ya yang diimpornya daging sapi, ngapain ngimpor jeroan gitu ya? Anda melihat ini seperti apa? Ya, ini memang cukup banyak aspek ya. Cukup banyak aspek jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen itu kan pemerintah atau Presiden Jokowi itu kan memiliki keinginan target supaya harga daging sapi itu kan 80.000 kan Jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen mestinya pemerintah itu tidak bicara tidak mengunci harga gitu loh. Tapi melakukan audit, melakukan assessment apakah mekanisme pasar itu berjalan secara sempurna atau tidak kan gitu loh. Jadi kalau memang hitung-hitungan rasional itu harganya memang di atas 100 ya kalau dipaksain ya boleh, tapi ada subsidi pemerintah kan kira-kira gitu loh. Jadi ini yang juga Anda melihat awal mulanya di situ, mengapa kemudian akhirnya dari Kementan sendiri? Sebenarnya dari produsen yang bisa menjelaskan, tapi kenapa harga 80.000 itu tidak realistis? Minimal untuk sapi lokal ya. Sapi lokal itu harga daging hidup aja itu sudah sekitar 45.000. Jadi kalau sapi dipotong itu kan rendemen atau yang efektif untuk bisa dijual itu kan cuma 50%. Jadi 50% kan harganya 90.000 per kilo kan. Harga yang realistis itu sebenarnya 110, 120 itu sudah wajar kalau dari harga sapi hidup seperti ini. Sementara pemerintah itu mengharapkan harga 80.000. Itu kalau jauh, ya? Kalau bicara harga sapi hidup itu angka yang tidak realistis. Itu tapi sebenarnya tujuannya adalah kemudian untuk konsumen bisa menjangkau harga sapi yang lebih murah. Tapi masih mengenai kebutuhan konsumen. Pemerintah dalam hal ini Kementan mengatakan ini impor jeroan sapi dilakukan adalah untuk kebutuhan, bukan untuk kepentingan. Apakah Anda menilai impor sapi ataupun impor jeroan sapi yang dilakukan ini lebih memang pada kebutuhan dari konsumennya atau sebetulnya untuk kepentingan tertentu seperti itu? Ya kalau dari sisi konsumen kan sebenarnya ada 3 aspek ya. Pertama adalah ketersediaan daging sapi tadi. Kemudian yang keandalan, mutu daging sapi tadi. Kan kita impor jeroan sapi itu kan kalau dari sisi YLKI kan perdebatannya adalah ini
mutunya itu memenuhi syarat nggak kan, kira gitu loh, dari sisi safety. Itu yang paling utama. Iya, kemudian yang ketiga kan dari sisi keterjangkauan, keterjangkauan dari sisi harga. Jadi kalau kebutuhan siapa? Kebutuhan konsumen itu kebutuhan daging yang memenuhi standar keamanan tadi gitu loh. Jadi kalau yang ditawarkan pemerintah adalah jeroan sapi impor dari luar yang tidak digok dengan dokumen health certificate yang memadai, ada dugaan karena residu hormonnya sangat tinggi. Kebutuhan konsumen yang mana? Baik. Gitu loh. Oke. Ya, Pak Sudarmo, kita akan lanjutkan usaha jeda, tetap di Landstalk.